Pemirsa, pesawat tempur lawas milik Iran disebut berhasil menembus pertahanan udara berlapis Amerika Serikat. Targetnya pangkalan militer Camp Buehring di Kuwait. Serangan ini menjadi sorotan setelah melibatkan jet tempur F-5 pesawat era 1960-an yang dinilai sudah usang. Namun dalam operasi tersebut, F-5 justru disebut mampu menembus sistem pertahanan modern. Analis menyebut keberhasilan ini diduga berkat taktik serangan terkoordinasi. Iran dikabarkan menggunakan kombinasi drone dan rudal untuk memecah sistem pertahanan. Ukuran F-5 yang relatif kecil serta kemampuan terbang rendah juga dinilai membuat deteksi menjadi lebih sulit. Serangan ke Camp Buehring pun disebut menimbulkan kerusakan signifikan dan memicu evaluasi besar terhadap sistem pertahanan udara modern. غار على منتصف السكسكية. تنزل من هنا. Israel ledakan terowongan bawah tanah di Lebanon Selatan. Serangan dilakukan untuk menyerang basis pejuang Hizbullah. Ledakan ini terjadi di Mazrat Biot El Sayed di distrik Tire, Lebanon Selatan. Suara ledakan menggema disertai kepulan asap tebal. Akibat ledakan, terowongan bawah tanah yang dibangun Hizbullah dilaporkan luluh lantak. Belum dikonfirmasi kapan ledakan ini terjadi, namun dipastikan ledakan dilakukan pasukan Israel untuk melemahkan pasukan Hizbullah. Belum ada informasi terkait jumlah korban jiwa. Sejak 2 Maret, Israel tak henti menyerang balik Lebanon. Serangan dilakukan sebagai balasan setelah pasukan Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Suasana duka menyelimuti pemakaman 3 petugas penyelamat di Tire, Lebanon yang tewas dalam serangan udara Israel. Perdana Menteri Lebanon mengecam serangan tersebut sebagai kejahatan perang terang-terangan. Warga di kota Tire, Lebanon menggelar prosesi pemakaman bagi 3 anggota tim pertahanan sipil Lebanon yang gugur dalam serangan udara oleh Israel. Suasana duka menyelimuti prosesi pemakaman ketiga petugas penyelamat. Ratusan warga menghadiri prosesi pemakaman sebagai tanda penghormatan terakhir. Diketahui ketiganya menjadi korban dalam rentetan serangan di kota Majd al-Zun saat tengah mengevakuasi korban luka dari serangan sebelumnya. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut para petugas sempat terjebak di bawah reruntuhan bangunan akibat serangan kedua sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.
Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam menyebut serangan terhadap petugas penyelamat sebagai pelanggaran serius hukum internasional dan mengecamnya sebagai kejahatan perang terang-terangan. Sementara itu, otoritas setempat melaporkan total 9 orang tewas dalam insiden tersebut, termasuk 3 petugas penyelamat. Sejak eskalasi konflik antara Hizbullah dan Israel kembali memanas sejak awal Maret, lebih dari 2.500 orang dilaporkan tewas, termasuk tenaga medis, petugas penyelamat, hingga perempuan dan anak-anak. Serangan Amerika Serikat dan Israel menghantam fasilitas farmasi di berbagai wilayah Teheran, Iran. Situasi di Iran dan Lebanon dinilai PBB sangat rapuh karena serangan Israel menyasar fasilitas publik termasuk para medis. Amerika Serikat dan Israel terus menggempur serangan ke fasilitas medis dan farmasi di Teheran, Iran. Hal ini membuat ribuan warga kehilangan akses pengobatan. Iran kecam tindakan Israel yang menyerang fasilitas farmasi. Serangan udara berkepanjangan terhadap target militer dan sipil Iran semakin menekan sistem layanan kesehatan negara yang sudah rapuh. Sebelumnya, serangan keji Israel terhadap ambulans dan petugas medis ini terjadi di pertengahan April di Lebanon Selatan. 4 para medis yang tengah melakukan penyelamatan tewas di mana ledakan menghantam dekat ambulans. Serangan udara Israel Rabu siang juga menghantam bagian belakang rumah sakit pemerintah Tebnain di Lebanon Selatan. Sebelumnya pada 17 Maret, ambulans yang hendak melakukan penyelamatan diserang Israel, menewaskan sejumlah para medis. Menurut data Badan Kesehatan Dunia WHO, Israel melakukan 149 serangan terhadap layanan kesehatan di Lebanon sejak 2 Maret, menewaskan 100 orang dan melukai 233 orang. PBB memperingatkan bahwa situasi di Lebanon sangat rapuh, terutama ketidaknyamanan di Lebanon Selatan. 3 para medis tewas dalam 2 serangan udara Israel terhadap sebuah bangunan di daerah Tafri, Rabu siang. Israel tidak hanya melanggar kesepakatan gencatan senjata, namun kebiadaban Israel juga menargetkan para medis, warga sipil, serta layanan kesehatan dan infrastruktur publik yang bisa menjadi krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di Gaza, Palestina. Di depan Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth, para aktivis meneriakinya sebagai penjahat perang. Dengan lantang, para aktivis juga menolak berperang demi membela Israel. Akibat aksi para aktivis ini, kericuhan saat sidang berlangsung pun sempat terjadi. American people do not want to go into this war. We don't want to fight a war for Israel. This is unacceptable. Aktivis ini tidak kuasa menahan amarah saat Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth berbicara di sidang Komite Angkatan Bersenjata Senat Amerika Serikat. Di dalam ruang sidang, dengan lantang para aktivis menyebut Hegseth sebagai penjahat perang. Pete Hegseth, you're a war criminal. You should be arrested. Selain itu, dengan tegas ia menyatakan warga Amerika Serikat tidak ingin bersekutu dengan Israel dan berperang demi membela Israel. I didn't do anything. We don't want to fight a war for Israel. This is unacceptable. Petugas keamanan langsung mengamankan pengunjuk rasa dan menyeretnya keluar gedung sidang. Despicable. The American people do not want to go into this war. Sementara itu, Pete Hegseth tampak terdiam. Sejenak ia menghentikan pidatonya. Setelah situasi kembali kondusif, Hegseth kembali berpidato memberikan kesaksian tentang penggunaan anggaran militer Amerika Serikat dalam perang melawan Iran. Hegseth menyebut kebijakan itu sesuai arahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, termasuk mencegah Iran memproduksi senjata nuklir.